Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Saudara, menjelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan kurban di Ngawi naik 2,5 juta rupiah per ekornya. Kenaikan ini dampak sedikitnya pasokan hewan kurban, sementara permintaan terus meningkat. 2 minggu jelang Idul Adha, kenaikan harga hewan kurban terjadi di Pasar Hewan Desa Kandangan, Kabupaten Ngawi. Harga sapi dari 21 juta rupiah kini naik jadi 23.500.000 rupiah. Menurut pedagang, kenaikan harga dikarenakan sedikitnya pasokan, sementara permintaan meningkat. Per hari, para pedagang hewan kurban bisa menjual 6 sapi. Diperkirakan kenaikan harga hewan kurban akan terus terjadi seiring semakin dekatnya Hari Raya Idul Adha. Kalau dari segi harga sudah ada kenaikan, Mas. Sampai berapa, Pak? Sampai 1 juta sampai 2 juta setengah kenaikan harga. Kalau kenaikan pembeli belum meningkat. Kalau meningkat sekitar baru 50%, belum ada. Belum terlalu banyak itu. Oh, gitu. Kalau pembeli Diperkirakan akan terus meningkat sampai kapan, Pak Iman? kemungkinan sampai 5 hari sebelum hari H. Kemungkinan bisa meningkat. Kalau hari ini ya keadaan tetap seperti ini. Belum terlalu banyak pembelinya. Sementara itu, untuk memastikan hewan kurban yang dijual sehat, petugas dari Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi melakukan pemeriksaan. Satu persatu hewan kurban yang dijual pedagang diperiksa, mulai dari mulut, gigi, kuku, hidung, hingga telinga dan mata. Dan alhamdulillah untuk yang hari ini kita periksa ini semua dalam keadaan sehat dan bisa untuk memenuhi syarat dijadikan hewan kurban, insya Allah tidak berbahaya untuk dikonsumsi. Jadi untuk kurban aman untuk khusus di Kabupaten Ngawi. Untuk tahun ini, Pak, nggak ada aturan atau larangan hewan kurban dari luar daerah ke Ngawi gitu yang masuk ke Ngawi, Pak? Ya, untuk aturan itu ada, jadi semua yang masuk ke Kabupaten Ngawi harus melalui rekomendasi pejabat otoritas veteriner di kabupaten masing-masing. Kemudian sampai di sini juga kita periksa lagi. Petugas Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi meminta pedagang untuk menjaga kesehatan hewan kurban dengan menjaga pakan dan memberi vitamin hewan ternaknya. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Saudara, tingginya permintaan tusuk sate menjadi berkah tersendiri bagi para pengrajin tusuk sate di Jember. Sayangnya peluang itu tidak bisa terserap secara maksimal seiring kian minimnya stok bambu berkualitas. Sehingga pengrajin harus mendatangkan bahan baku dari luar kota dan menambah biaya produksi. Jelang Hari Raya Idul Adha, kesibukan di salah satu lokasi pembuatan tusuk sate di Desa Curah Lele, Kecamatan Balung, Jember, kian meningkat. Kondisi ini lantaran pesanan tusuk sate terus meningkat dalam seminggu terakhir. Bahkan pesanan meningkat hingga 3 kali lipat dibanding hari biasanya. Sayangnya peluang meraup untung lebih banyak tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal. Sebab pengrajin terkendala semakin terbatasnya jumlah bahan baku berkualitas, yakni bambu jenis lampar. Akibatnya pengrajin harus mendatangkan bahan baku dari luar kota dengan selisih harga 2 hingga 4.000 lebih mahal per batang bambu. Meski demikian, pengrajin tidak menaikkan harga jual, yakni tetap 2.500 per bungkus berisi 120 batang tusuk sate. Nah, kalau untuk sampai hari ini itu kita sudah mengeluarkan sekitar 3 ton 4 kintal. Sampai hari ini. Nah, itu disebar di daerah Karisedenan Besuki. Jadi ada Jember, Banyuwangi, Situbondo, dan Bondowoso. Ini akan terus meningkat seiring dekat dengan Idul Adha. Selama 10 hari terakhir, pengrajin telah memasok permintaan sebanyak 3,5 ton tusuk sate ke sejumlah kota di wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur, seperti Jember, Banyuwangi, Bondowoso, dan Lumajang. Jumlah tersebut jauh lebih banyak jika dibanding hari-hari biasa, yakni hanya pada kisaran 5 kuintal per minggunya. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember.
Saudara, seekor penyu jenis lekang bertelur di kawasan Pantai Bum, perairan Selat Bali, Banyuwangi. Hewan dilindungi tersebut mengeluarkan puluhan telur. Agar terhindari dari predator, saudara, telur penyu dipindahkan ke penangkaran. Penyu jenis lengkang mendarat dan bertelur di kawasan perairan Selat Bali, tepatnya di Pantai Bum, Banyuwangi. Penyu yang diperkirakan berusia 30 tahun ini memiliki panjang 68 cm dan lebar 66 cm. Sekali bertelur, penyu ini mengeluarkan 62 butir dengan waktu sekitar 2 jam. Binatang yang dilindungi ini membuat satu pola pengamanan saat mengeluarkan telur. Telur-telur tersebut terpendam dalam pasir pantai. Tujuannya agar terselamatkan dan terhindar dari hewan lain. Untuk menghindari gangguan predator, petugas relawan dari Banyuwangi Sea Turtle Foundation atau BSTF memindahkannya ke penetasan semi alami. Telur-telur hewan langka ini akan terus dipantau perkembangannya oleh petugas hingga menetas selama kurang lebih 65 hari. Lekang itu tergantung daerahnya. Di Banyuwangi itu ada 4 jenis. Ada lekang, penyu sisik, penyu hijau, dan penyu yang terbesar, penyu belimbing juga ada bertelur di Banyuwangi. Yang 2 itu ada di Sukomade dan di Alas Purwo. Kira-kira berapa usianya, Pak? Yang bertelur hari ini sekitar 30 tahun kira-kira. Ya. Pak, selain di Pantai Bum, Pak, pantai mana aja yang menjadi rujukan penyu bertelur? Sepanjang pantai Banyuwangi itu banyak, mulai dari Baluran, itu terus sampai ke selatan itu di Sukomade. Itu banyak poin-poin penyu bertelur yang saya selamatkan. Sementara ini mulai dari Cacalan sampai ke selatan itu ada Pondok Nongko. Usai bertelur, penyu lekang ini kembali ke habitatnya menuju kawasan perairan Selat Bali. Pada bulan April hingga awal Juni ini tercatat ada sekitar 12 sarang penyu yang ditemukan di sepanjang kawasan pesisir Pantai Bum di wilayah perkotaan Banyuwangi. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi. Saudara, melihat matahari tenggelam sembari menikmati pesona langit senja di Bukit Kayu Putih, Mojokerto. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda dan tetaplah bersama kami.